Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fitriani dengan NIM 22017120 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra. Pendekatan pragmatik sastra. Yang pertama, hakikat pragmatik sastra. Pendekatan pragmatik sastra adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, atau bidang lainnya. Menurut John L. Austin, pragmatik sastra adalah studi tentang tindakan apa yang sesungguhnya dilakukan dalam kaitannya dengan karya sastra. Studi pragmatik merupakan studi yang komprehensif karena melibatkan aspek yang lebih luas, yaitu para pengguna tanda, interaksi, tindakan, lingkungan, dan efek. Paparan Suwondoyang bersumber dari Semiotic and Thematic in Hermeneutics karya Seung tahun 1982 menyimpulkan bahwa pragmatik sastra pada dasarnya adalah sebuah strategi pemaknaan, yaitu pemaknaan pragmatis. Dikatakan demikian karena dilihat dari kerangka berpikir dan metodologinya, studi pragmatik memfokuskan perhatian pada interpretasi dan pemaknaan atau decoding tanda atau teks sastra dengan cara melibatkan konteks penggunaan yang mencakup para pengguna, intensi, tindakan, dan lingkungan atau kode budaya yang memengaruhinya. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan para pengguna ialah penulis atau pengarang beserta intensi-intensinya, dan pembaca atau penikmat beserta proyeksi-proyeksinya. Karena sebagai fakta kemanusiaan, karya sastra diciptakan oleh pengarang dan tindakan diciptakan itu dilakukan dengan tujuan. Salah satunya agar nilai-nilai atau ideologi dan gagasan memiliki pengaruh atau efek bagi si pembaca. Sudut pandang pragmatik tersebut menempatkan kajian sastra yang berorientasi kepada nilai kegunaan karya sastra bagi pembaca. Secara pragmatik, betapapun hebatnya sebuah karya sastra, jika ia tidak dipahami oleh pembacanya, maka teks sastra tersebut diposisikan sebagai black literatur atau sastra hitam, yang hanya bisa dipahami oleh penulisnya sendiri. Oleh karena itu, aspek pragmatik menjadi penting ketika teks sastra diapresiasi dan diposisikan sebagai keindahan dan kemanfaatan bagi pembaca atau dulce et utile. Abrams mengemukakan bahwa sastra mempunyai fungsi to teach, memberikan ajaran, dan delight, memberikan kenikmatan. Hal serupa dikemukakan oleh John Hall yang mengatakan bahwa karya sastra hendaknya memiliki fungsi use and gratification atau berguna dan memuaskan. Prinsip dasar pragmatik sastra. Sebagai suatu pendekatan dalam memahami karya sastra, pragmatis mempunyai prinsip sebagai berikut. Pertama, otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian karya sastra karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Pendekatan pragmatik tidak terlalu terikat pada struktur sastra semata, melainkan juga kepada faktor yang ada pada diri pembaca secara kontekstual. Kedua, pendekatan pragmatik menganggap karya sastra sebagai artefak, pembacalah yang menghidupkannya melalui proses konkretisasi. Teks sastra seperti puisi tidak pernah mempunyai makna yang terumus dengan sendirinya, sehingga diperlukan tindakan pembaca untuk merumuskannya. Ketiga, pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. 4. Teks sastra menyajikan ketidakpastian makna sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami dan memaknainya secara terbuka lebar. Menurut Endra Suara, ada 3 ranah penelitian pragmatik di dalam sastra, yaitu: pertama,
melibatkan teks dan potensinya untuk memungkinkan dan memanipulasi suatu produk makna. Teks sastra adalah fenomena yang dikonkretkan oleh pembaca. Kedua, dalam proses pembaca teks yang paling penting adalah imaji-imaji mental yang terbentuk tatkala menyusun sebuah objek-objek yang kohesif dan konsisten. Ketiga, melalui struktur sastra yang komunikatif diteliti kondisi-kondisi yang memungkinkan muncul dan mengatur interaksi antar teks dan pembaca. Kesimpulannya, yang terpenting dalam karya sastra ialah bagaimana seseorang sastrawan mentransformasikan pengalaman batin dan pandangan hidupnya, serta pengalaman estetiknya melalui karyanya yang bernilai seni sastra. Sastrawan tetap mempunyai kebebasan kreatif dalam pencarian bentuk seni yang sejalan dengan hakikat estetikanya, moral, dan pandangan hidup. Teori resepsi sastra. Yang pertama, hakikat resepsi sastra. Menurut Ratna, kaitan resepsi sastra dengan sosiologi sastra terjadi masyarakat biasa, dengan pembaca konkret, bukan dengan masyarakat yang terkandung dalam karya sastra. Kritik sastra memiliki peran yang besar dalam perkembangan teori sastra dan salah satu teori tersebut adalah resepsi sastra. Ratna mengemukakan secara definitif resepsi sastra berasal dari kata recepere atau bahasa Latin, reception atau bahasa Inggris, yang berarti sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi didefinisikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pradopo bahwa resepsi sastra adalah estetika atau ilmu keindahan yang mengacu kepada tanggapan atau resepsi pembaca karya sastra dari waktu ke waktu. Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, resepsi secara sinkronis, dan kedua, resepsi secara diakronis. Bentuk pertama meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Sekelompok pembaca misalnya memberikan tanggapan baik secara sosiologis maupun psikologisnya terhadap sebuah novel. Bentuk resepsi yang lebih rumit adalah tanggapan pembaca secara diakronis sebab melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Penelitian resepsi secara diakronis dengan demikian memerlukan data dokumenter yang memadai. Metode pendekatan resepsi sastra mendasarkan diri bahwa karya itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jaws, apresiasi pembaca pertama terhadap karya sastra akan dilanjutkan dengan diperkara melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Metode penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam 3 pendekatan, yakni 1. Pendekatan resepsi sastra secara eksperimental, 2. Penelitian resepsi secara sastra melalui kritik sastra, 3. Penelitian resepsi sastra secara intertekstual. A. Pendekatan eksperimental mencakup beberapa langkah, yaitu 1. Teks tertentu disajikan kepada pembaca tertentu, baik secara individual maupun secara berkelompok agar mereka memberi tanggapan. 2. Pembaca diberikan daftar pertanyaan tertentu terkait dengan pandangannya terhadap teks yang dibaca. 3. Kemudian tanggapan pembaca dianalisis dari segi tertentu secara struktural. B. Penelitian resepsi lewat kritik sastra. Pendekatan ini secara khusus diajukan oleh Vodika yang tertarik pada sastra Ceko modern. Vodika mementingkan peranan pengkritik selaku penganggap utama dan khas. Dialah yang menetapkan konkretisasi karya sastra dan dialah yang mewujudkan penempatan dan penilaian karya itu dalam masanya. Menurut Vodika, peneliti harus sadar bahwa yang penting dalam kritik sastra bukanlah tanggapan seorang individu. Peneliti sastra yang baik mau mewakili norma sastra yang terkait pada masa tertentu atau golongan masyarakat tertentu. C. Pendekatan intertekstual dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Penyalinan, penyaduran penerjemahan. 2. Pembaca berulang-ulang. 3. Membandingkan dan menilai teks-teks yang berbeda dengan teks lainnya. 4. Memberi makna pada teks-teks berbeda. Kedua, dasar-dasar teori resepsi sastra.
Teori resepsi dikembangkan oleh R.T. Sagers dalam buku Resepsi Estetika yang terbit tahun 1978. Di dalam pengantaranya ia menulis, "And had een van de jaren 60 waarin werd Duitsland de receptieve estetica geïntroduceerd." Ini berarti bahwa resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada akhir tahun 60-an. Ia menunjuk artikel Roman Jacobson, Linguistic and Poetics, tahun 1960 yang berisi sebuah model komunikasi. Buku Resepsi Estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isar. Ada 3 dasar faktor cakrawala harapan yang dibangun pembaca, yaitu 1. Norma-norma genre terkenal teks yang diresepsi. 2. Relasi implisit dengan teks yang telah dikenal dari periode sejarah sastra yang sama. Dan 3. Kontradiksi fiksi dengan kenyataan. Ada 3 macam pembaca. 1. Pembaca sesungguhnya. 2. Pembaca implisit. 3. Pembaca eksplisit. Menurut Sagers, pada tahun 1975, pembaca sesungguhnya termasuk kategori yang paling mendapat perhatian, termasuk dalam kategori estetika. Menurut Isar, pembaca implisit adalah peranan bacaan yang terletak di dalam teks itu sendiri, yakni keseluruhan petunjuk tekstual bagi pembaca sebenarnya. Jadi, pembaca implisit imanen di dalam teks yang diberikan. Menurut Grimm, pada tahun 1975, pembaca eksplisit dapat disebut juga pembaca fiktif, imajiner, atau imanen. Pradopo mengemukakan bahwa penelitian resepsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara sinkronis dan diakronis. Penelitian sinkronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam masa satu periode. Penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode, sedangkan penelitian diakronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan pembaca pada setiap periode. Menurut Ratna, resepsi sinkronis merupakan penelitian resepsi sastra yang berhubungan dengan pembaca sezaman. Dalam hal ini, sekelompok pembaca dalam satu kurun waktu yang sama memberikan tanggapan terhadap suatu karya sastra secara psikologis maupun sosiologis. Resepsi diakronis merupakan bentuk penelitian resepsinya yang melibatkan pembaca sepanjang zaman. Penelitian resepsi diakronis ini membutuhkan data dokumenter yang sangat relevan dan memadai. Pada penelitian resepsi sinkronis umumnya terdapat norma-norma yang sama dalam memahami karya sastra, tetapi dengan adanya perbedaan horizon harapan pada setiap pembaca, maka pembaca akan menanggapi sebuah karya sastra dengan cara yang berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan, pengalaman, bahkan ideologi dari pembaca itu sendiri. Penelitian resepsi sinkronis ini menggunakan tanggapan pembaca yang berada dalam satu kurun waktu. Penelitian ini dapat menggunakan tanggapan pembaca yang berupa artikel penelitian ataupun dengan mengedarkan angket-angket penelitian pada pembaca. Dalam penelitian diakronis, untuk melihat penerimaan sejarah resepsi, digunakan strategi dokumenter melalui kepuasan media massa. Hasil kupasan tersebut yang nantinya akan dikaji oleh peneliti. Menurut Abdullah, penelitian resepsi secara sinkronis dan diakronis dimasukkan ke dalam kelompok penelitian resepsi menggunakan kritik teks sastra. Dalam penelitian resepsi sastra, Abdullah membagi 3 pendekatan, yaitu 1. Penelitian resepsi secara sastra secara eksperimental, 2. Penelitian resepsi lewat kritik sastra, dan 3. Penelitian resepsi intertekstualitas secara umum. Dari ketiga pendekatan ini dapat dimasukkan ke dalam penelitian sinkronis dan diakronis, tidak hanya pada penelitian melalui kritik teks saja. Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam batangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya.
Pada tanggapan sejarah resepsi, karya sastra terhadap sejarah sastra sangat penting. Yang terakhir, memanifestasikan dirinya sebagai proses resepsi pasif yang merupakan bagian dari pengarang. Metode resepsi didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa karya sastra sejak awal kemunculannya selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Apresiasi pembaca pertama terhadap suatu karya sastra akan dilanjutkan melalui tanggapan dari pembaca berikutnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.